Oke, kalau kita lihat lagi terus kita refresh lagi ya. Nah, di sini udah keluar nih users kita dan postnya. Nah, di sini baru kalau kita klik dia punya users. Oke, ini berarti post based on user ID. Yang mana ini semua dari si endpoint GraphQL ya. Udah kita berhasil implementasi dan kita konsum di Next.js kita. Nah, ketika kita clicking nggak ada nih. Nah, sekarang kita akan buat insert pakai seeking ini, biar seeking ini ada postnya ya. Oke, kita langsung aja nih. Sebelumnya saya udah buat page insert. Oke. Ya, halo. Nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol juga nih terkait GraphQL. Kemarin udah sempat bahas nih GraphQL di video sebelumnya itu gimana cara kita implementasi di server side ya. Dan kayak gimana cara server kasih kita data pakai GraphQL. Nah, tapi saya belum implementasi di client side, oke? Yang dimana cara kita ngambil data itu beragam ya pakai GraphQL. Nah, kita bisa pakai langsung dari Apollo client, itu GraphQL-nya kliennya. Jadi GraphQL itu ada kayak versi servernya dan versi client. Kalau kalian bingung, versi client itu versi yang front end lah, ibaratkan lah ya. Nah, versi servernya versi yang serve data. Oke. Nah, kita bisa ambil beberapa datanya si GraphQL pakai salah satunya nih contoh ya pakai Postman. Nah, cara kita dapetin data dari GraphQL pakai Postman atau kalian mau pakai CURL atau mau pakai apa, itu caranya kita harus pertama ini metodenya selalu post ya. Dan yang kedua ingat kita punya dua tipe data kemarin, mutation sama query di GraphQL ya. Dua tipe operasi, sorry. Nah, yang dimana operasi query itu biasanya untuk dapetin data dan operasi mutation itu untuk update data atau insert data dan sebagainya lah ya. Nah, cara kita dapetin lewat Postman atau lewat ya terserah kalian mau pakai apa. Ini kita harus metodenya post, kemudian endpoint yang dituju ya. Karena GraphQL cuma punya satu endpoint, kita pakai kemarin localhost /24.000 aja. Oke. Kemudian di sini kita bisa definisiin nih. Nah, di sini berupa JSON. Jadi kita harus kasih dia semacam request body. Di sini query. Nah, di query ini kita bisa, karena kita mau dapetin kemarin apa? Kita harus ikutin nih. Nah, kita mau dapetin contoh user. Oke. Di Postman berarti kita harus tulis ini ya, kayak semacam kurung kerawal gitu. Ini untuk nanyain kayak objek yang dibutuhin lah untuk si GraphQL baca sebenarnya. Kita mau dapetin user, ingat tanda besar kecil berpengaruh, users. Oke, jadi ini harusnya dapetin semua users ya. Ini kalau kalian bingung bisa lihat video sebelumnya. Intinya ini kita buat dia users. Kenapa bisa dapetin semuanya? Kita lihat nih. Kita udah ngelakuin dia select by. Select ini from users. Oke. Oke, intinya kayak gitu. Cuman kita send nih Postman. Oke, nah kita dapat error nih. Harus ada subfields. Terus dia kasih tanda tuh. Nah, jadi berarti users terus apa? Kalian mau dapetin users terus ID. Nah, jadi yang terdaftar nih baru ada ID-nya 3 doang nih. Kalau mau nambahin satu lagi username, email. Oke. Ini kenapa saya bisa tahu? Karena ada datanya dari database. Berarti ini cuma ada satu nih di database kita kali ini. Oke. Itu satu data ya. Nah, kalau untuk ngelakuin mutation ya, atau update datanya seperti ini. Nah, karena kita mau lakukan operasi mutation, kita harus definisiin setelah query ini kita mau lakuin mutation nih. Nah, jadi bukan ini yang kalian ganti ya, mutation. Tapi kita lakukan mutation gini. Kemudian di sini kita bisa kasih apa ya namanya ya, kayak ininya nih, nama mutationnya yang udah didefinisin di server. Oke, jadi kita mau create user, contoh ya, kita mau create user, jadi kita bisa
create user. Nah, karena create user itu ada parameternya username, email, password, jadi kita bisa tulis di sini username. Nah, di sini kalian harus string juga username, misalnya siapa ya namanya, King. Nah, cuman di sini kalau kalian lihat error ya. Nah, cara kita ini kita harus escape pakai semacam ini. Nah, ini untuk apa? Ini untuk buat nandain kalau misalnya itu data kalian tuh bukan berakhir di sini loh JSON-nya. Oke. Yang dimana ini escape. Jadi sebelum tanda kurung kurawal dan sebelum tanda kurung kurawal terakhir yang dimana nanti kalian akan masuknya si king aja nih. Ininya nggak akan masuk. Oke. Karena kalau kalian kita hapus ini, udah tuh kayak gitu kan error ya. Cuman intinya ini kayak semacam trik untuk insert string. Oke, username, kemudian apa lagi? Email dan email .2 apa namanya, king@gmail.com gitu ya. Sorry, ini harusnya nah, gmail.com, jangan lupa ini. Oke, kemudian password tadi ya, password kita bisa lakuin secret 2 gitu ya. Oke, jangan lupa, kebiasaan memang agak sulit intinya. Oke, ini saya gedein ya. Oke, nah intinya udah belum di sini? Belum, karena ketika kita ngelakuin mutation, kita definisi di belakang itu untuk nge-return sesuatu, dan ketika kita lempar ke gini aja dia bakal return error butuh subfield. Oke, subfield dimana ya setelah kita ngelakuin operasi kita kayak ya dia mau value apa untuk di return. Kita bisa di sini kayak kasih tahu kita mau return ID sama username aja ya di sini ya. Nah, kalau kita lakuin send di sini. Nah, berarti ID 4 King. Berarti udah terdaftar ya. Nah, kalau kita mau cek datanya lagi kita tinggal ya kayak awal ya. Jadi kayak gini ya. Kita bisa lihat data kita sekarang kesimpan ada 2 user ya. Nah, tadi kalau nggak salah kalian lihat di sini kita ada tulisan mutation ya. Nah, kalian bisa aja tambahin di sini query lagi. Oke, cuman kalau kalian nggak tambahin ini query, dia akan otomatis ngira ini operasi query tanpa kalian harus gini lagi. Oke, sama aja kan tuh, sama aja ya. Nah, problem pokoknya itu kita mau consume. Nah, consume si GraphQL, oke, di front end kita. Nah, di sini kita pakai Next.js. Nah, cuman Next.js-nya jangan jadi patokan ya. Intinya kalian harus jadi patokannya tuh gimana, kurang lebih ada gambarannya lah. Kalian mau pakai apapun selain Next.js itu harusnya nggak ada jadi patokan ya nih ya. Jadi jangan jadi ini acuan buat implementasi gitu ya. Cuman konsepnya dapat. Kayak kita langsung contohin gimana caranya consume si GraphQL ini di Next.js. Ingat, jangan jadi patokan. Oke, ketika kita mau main-main sama si kliennya GraphQL, kita di sini akan pakai Apollo ya. Nah, kalian bisa buat ini jadi file terpisah untuk setup klien kalian, atau ya jadi satu file sama kalian no problem. Intinya di sini kita mau bikin kliennya, kita bisa, jangan lupa ya untuk ini dulu npm install Apollo client dulu ya, Apollo client gitu ya, Apollo client. Oke, itu ya di terminal. Oke, di sini kalian bisa langsung aja import yang dibutuhin itu kayak Apollo client. Oke, kemudian HTTP link in memory cache. Oke, ini yang standar aja kita import. Yang dimana di sini kita bisa langsung aja definisiin variabel client. Nah, dalam variabel kalian ini di sini bisa ada parameter cache. Di sini kalian bisa
semacam kasih tahu ini bisa disimpan datanya di RAM ya. Cuman ini akan makan RAM kalian. Dan ini link untuk endpoint GraphQL kalian. Dimana di sini bisa kita kasih aja kayak gini ya. Nah, Yuri cuman ini harus diganti di HTTP localhost. Nah, cuman saya nggak pakai /GraphQL kemarin ternyata. Oke, kalau sudah kita jangan lupa export. Oke. Nah, kalau udah nih, kan udah siap nih klien kita untuk dipakai ya. Nah, kita langsung masuk aja nih ke file si Next.js-nya. Yang index atau terserah kalian mau pakai versi berapa ya, intinya gini kurang lebih. Nah, oke, nanti kita di sini akan nampilin user ya dari datanya si GraphQL ini di front end. Dan kita akan nampilin post-nya masing-masing user. Post ini akan kita tampilin ketika kita klik si user tersebut. Ini simple aja ya. Jadi maybe this is not the best practice, tapi saya harap kalian dapat konsepnya. Implementasi GraphQL pakai Next.js, React.js, ya you name it. Oke. Nah, di sini kita bisa kita akan main-main sama state kan. Jadi di sini kita perlu use client. Ini kalian gak usah bingung, ini intinya yang nandain kalau ini tuh ketentuannya si Next.js harus pakai si use client ini. Oke, makanya agak pusing kalau misalnya beda framework, cuman intinya jangan pusing. Oke. Kemudian di sini kita import use state dari React ya. Kemudian apa tadi? Kan kita mau pakai si Apollo client, jadi kita harus pakai si use query dan objek si GraphQL ini. Oke. Nah, di sini jangan lupa tadi kan kalian udah buatnya Apollo client ini ya. Nah, kalian harus jangan lupa diimport juga. Jadi caranya ya import aja. Import client from, pastiin sama ya. Sama path-nya kalian. Oke. Nah, intinya yang pertama di sini kan kita mau ambil user ya. Nah, kita bisa kasih nama variabelnya di sini, contoh get users. Nah, get users ini GraphQL. Nah, ini kurang lebih sama kalau kalian lihat di video saya sebelumnya. Intinya sama nih, sama kayak backend-nya. Jadi kalian tuh ini kan kita kan implementasinya secara front end ya. Kita mau consume dia punya si GraphQL ya. Yang dimana kalau kalian lihat di backend di video saya sebelumnya itu sama. Kurang lebih cara penulisannya gitu. Nah, di sini kita misal mau get user, jadi kita harus pakai tipe data query, kemudian di sini kita bisa namain nama apa bebas lah. Nah, di sini get users. Nah, jangan lupa ketika kita get users kita harus samain. Nah, kalau kalian bingung kalian harus ngetik apa, biasanya tuh ada playgroundnya kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di sini, diingat ya, di GraphQL biasanya dia ada semacam tes studionya juga ya untuk kita lakuin ya, playgroundnya lah. Nah, di sini kita bisa kayak ngecek nih apa aja nih. Biasanya sih kalian disediain ya kalau kalian sebagai front end. Nah, misalnya di sini kita mau get users ya udah samain aja kayak gini. Query get user kayak gini aja udah. Cincay. Makanya langsung aja kayak gini. Spread get user. Nah, cuman kita di sini mau get user ya, bukan get user post. Jadi ya baik lagi samain get users. Nah, di sini tadi kan kita mau users ya. Nah, users query get users. Nah, karena di sini secara eksplisit belum ada ditampilin namanya ini cuma users ya di sini ya. Udah kalian bisa aja get users langsung users. Ingat ya, penulisan dia punya ini sama yang udah didefinisin di belakang. Oke. Yang berarti di sini kan users terus titik 2 array user ya. Jadi berarti di sini akan ada banyak user. Ini yang kita mau nampilin usernya banyak. Baik lagi ini didefinisin di backend. Jadi kalian harus cek ini di backendnya. Nah, di user sini kita bisa kayak maunya apa? ID, username, email. Nah, di sini kita ada cons, apalagi tadi get. Kita kan mengambil postnya by user ya. GraphQL.
Nah, sama aja. Oke, di sini kita harus cek dulu get user post berarti. Oke, ini ya. Nah, karena ini udah ada nih, ya udah langsung aja. Kalian bisa langsung kayak giniin aja nih. Set. Nah, cuman di bagian user sini kalian bisa ganti. Jadi ID konten. Ya udah ID konten aja deh. Jadi kita mau ngambil post by user ya di sini ya. Nah, ini baik lagi udah didefinisin di backend. Oke. Nah, kalau kita pakai React.js, Next.js biasanya ada yang kita mau export ya di file. Nah, kita mau di sini mau export page lah ya. Function misalnya home. Oke, bebas. Nah, di sini langkah selanjutnya ketika kita udah definisiin operasi-operasi yang udah kita mau di atas ya, based on GraphQL. Oke, di sini kita bisa karena kita mau situasinya kayak gini. Kita mau nampilin user. Ketika user itu diklik, kita akan nampilin dia punya post. Jadi kita bisa di sini akan kita nyimpen user ID. Berarti kan user ID terus set user ID gitu ya. Oke, terus use state-nya 0 lah ya. Oke, atau 1, 0 aja deh. Karena kan kita kan maunya semuanya kosong gitu contoh. Nah, kemudian di sini kita mau ambil datanya dari si backend dong, endpoint dong ya kan. Nah, di sini kita bisa pakai si Apollo kita nih. Dimana kita ketika ngambil data kita perlu apa? Variabel loading, error sama datanya. Yang dimana loading ya harus ya. Error kalau terjadi error dan misalnya nggak ada data dan sebagainya. Nah, kalau datanya itu untuk datanya kita tampilin. Nah, di sini kita bisa kasih error loading. Nah, loadingnya itu kita mau kasih tahu nih, ini loadingnya punya siapa. Karena kita mau ngambil user sama post, kita bisa kasih dulu users loading. Buat nandain kalau misalnya ini tuh punyanya users. Jadi ketika kita ngambil data users, kita akan pakai variabel users loading ini. Kemudian di error kita bisa user error dan user data. Oke. Nah, di kemudian itu semua akan kita lakuin use query. Use query ini akan ngembaliin si data ini semua, oke? Yang dimana use query ini, balik lagi, use query ini merupakan function dari si Apollo client ya. Oke. Bukan klien kita ya, bukan klien kita yang kita buat yang di awal tadi, tapi ini langsung dari library-nya si Apollo client. Oke. Kemudian di use query ini kita bisa kasih tahu query apa yang mau kita pakai, get users. Oke. Kemudian di get users ini kita bisa passing up parameter apa aja gitu. Cuman karena di sini kita mau ambil semua user tanpa ada parameter user ID, ini harusnya nggak perlu nih get users. Oke, hampir ya. Nah, ini harusnya nggak usah nih ya. Oke. Nah, di sini kalau udah get user, kita akan kasih client gitu. Oke, jadi harus hati-hati juga sama autocomplete ya, karena tadi saya nggak aware juga nih. Oke, nah kalau sudah, di sini kita mau ambil post sama, berarti loading, post loading. Oke, nah di use query ini bagian post kita mau ngambil post by user ID kan. Jadi kita bisa kasih tahu yang pertama query-nya yang udah kita definisiin, get user post. Oke, yang kedua dia nerima parameter sebuah objek. Nah, di sini argumen. Di sini ada banyak, ada client, ada variabel. Nah, di sini kita akan pakai client. Oke. Dan juga yang kedua ini akan kita pakai si variabel. Kenapa variabel? Karena kita mengambil get user post. Jadi kita mengambil post by ID ya. Yang dimana di sini kita lihat butuh si parameter user ID. Nah, ketika kita pakai si variabel ini, pastiin huruf besar kecilnya sama. Oke. Sama yang di atas ini. Oke. Nah, kalau udah ya kita harusnya udah siap nih untuk si consume ya datanya. Oke.
kita bisa langsung aja nih. Jangan lupa kita buat dulu eksepsional ya. If users, sorry, kok kita definisinya di sini sih? Oke, kita di sini. If users loading ya tadi ya. Kalau dia lagi loading, kita kasih tanda loading lah ya. Nah, kalau ada error, if users error gitu atau post error gitu ya, kita langsung aja return error gitu. Oke, kemudian di sini udah kita udah siap ya. Kemudian di sini kita akan return. Nah, di sini yang bagian si front end-nya mau kita return. Oke, di sini kita contoh mau ngambil data users. Oke, di sini kita kasih H1 users, title-nya ya. Nah, di sini kita bisa pakai ya, ini saya skip ya. Nah, intinya tuh kayak gini. Users data ini kita dapat dari mana? Ingat dari yang awal tadi di atas, use query. Kita kasih nama dia user data. Oke. Nah, data yang didapat ini kita map. Nah, tapi kalian lihat dia nggak langsung .map, dia perlu .users, yang dimana di sini kalau kita lihat di bagian query-nya di sini, ini kita dapat dari sini nih .users. Oke, jadi kita perlu kayak users data ini apa ini namanya ya, tipe query-nya ya bahasanya ya, saya agak lupa juga nih bahasanya. Nah, ini intinya dia nama tipe query-nya. Nah, ini users, berarti kita mau ngambil si users, kemudian kita map. Di mana di sini setiap objeknya user yang kita map atau kita loop, di sini kita tentuin key-nya. Biasa ini ketentuannya si Next.js butuh key. Di sini ketika kita klik, kita mau dia set user ID. Oke, ingat kenapa kita set user ID? Karena kita mau nampilin post by user ID. Oke, kalau udah gitu, udah bagian ini kita langsung nampilin bagian si post. Post ini kita sama ya intinya ya. Post data kita ambil dari sini ya. Lihat nih, user query sama dengan post data. Jadi kita data kita lempar ke variabel si post data ini. Oke, kemudian ingat, nah kok ini ya get user post, balik lagi ini kita dapetin dari sini. Ini based on the server ya. Server kalau butuhnya kayak get user post, ya udah kita tulis gitu, get user post. Oke, terus kita map, kita looping, kemudian ya terus kalian lihat kita udah nggak perlu lagi kayak di sini buat fetching by ID, user ID, karena di atas kita sebelumnya udah buat di atasnya nih variables by user ID. Jadi kita mau ngambil semua post by user ID ya. Nah, ini udah kita definisin di atas ini nih. Oke. Nah, kurang lebih gitu. Kalau kita langsung run, ini sebenarnya bisa nih. Lihat ya. Oke, udah di run ya. Oke, kita langsung aja buka dia punya. Nah, ketika kita kunjungin si localhost 3000 kita Vercel ya. Vercel sih, Next.js. Kalau kita lihat ada error nih. Nah, kalau kita lihat di konsol, errornya itu kita ada semacam ya failed lah ya. Nah, cuma di sini ketika kita lihat di sini. Nah, di sini kan kita mau dapetin user post ya, tapi kita dapetin user post itu pada saat postnya kita klik. Nah, cuma di sini kita baru definisiin variabelnya. Kita belum definisiin kalau eksekusi ini tuh jangan dijalanin sampai user tersebut diklik gitu. Oke, jadi secara frontend tuh query ini nggak boleh dijalanin sampai user ini diklik. Kita perlu tambahin di sini skip. Nah, di sini skip berarti kalau yang kita tulis ini true, maka dia akan nggak dijalani nih query-nya. Ketika dia ya bahasa Inggrisnya di loading lah ya, di mount. Nah, di sini kita bisa kasih user ID. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya ketika sebuah user ID belum dipencet nih, belum diklik,
user ID-nya atau usernya ya, dia nggak akan ngejalanin nih. Oke, yang dimana ini ada negasinya ya. Jadi ketika belum diklik ya jangan dijalanin, betul. Oke, kalau kita lihat lagi terus kita refresh lagi ya. Nah, di sini udah keluar nih users kita dan postnya. Nah, di sini baru kalau kita klik dia punya users. Oke, ini berarti post based on user ID. Yang mana ini semua dari si endpoint GraphQL ya. Udah kita berhasil implementasi dan kita konsum di Next.js kita. Nah, ketika kita clicking nggak ada nih. Nah, sekarang kita akan buat insert pakai si king ini, biar si king ini ada postnya ya. Oke, kita langsung aja nih. Sebelumnya saya udah buat page insert. Oke, di sini saya kecilin aja nih, agak ganggu juga ya. Nah, oke. Nah, berarti di sini akan jadi lebih enak ya. Nah, kemudian di sini kita akan ngelakuin, karena kita mau post ya, kita mau ngelakuin mutation, jangan lupa sama ya, sama kayak di depan tadi ketika kita mau query. Nah, cuman di sini kita akan ngelakuin kita tadi kan pakai use query ya, inget ya, di depan tadi yang di awal yang use query ini. Berarti di sini kita akan pakai si use mutation. Oke, GraphQL. Oke, jangan lupa kita mau pakai si state, jadi kita perlu use state. Oke, from React. Kemudian kita perlu client, Apollo client kita. Jangan lupa perbaikin path-nya ya kalau error dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kalau udah, kita langsung aja definisiin ya, kita punya inilah ya, bahasanya query-nya lah ya. Agak bimbang mungkin kalau untuk di awal-awal, cuman intinya bahasanya samain aja semuanya query-in. Nah, di sini kita harus samain sama backend-nya. Oke, kalau mau lihat, kalian lihat aja di localhost 4000 berarti ya. Nah, di sini kita kan untuk mutation post-nya, kita mau nambahin post ya. Berarti kita ke bagian root mutation. Di sini kita lihat kita mau create post. Nah, di bagian create post ini dia nerima argumen content dan user ID. Dan namanya create post. Oke. Jadi di sini kita bisa kasih tahu yaudah mutation create post. Oke. Nah, ingat di sini nerima parameter content dan juga user ID. Oke. Nah, kalau udah di sini kita bisa langsung aja sih. Cuman sebelum itu kita perlu yang tadi yang kayak loading, error, kita perlu kayak pakai si use mutation ini nih. Oke, kita export default dulu. Function insert ini yang berarti ya sebagai tampilannya ya. Nah, di sini kita bisa set content, use state. Nah, ini bagi kalian yang pakai Next.js, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa pelajarin dulu React.js seperti apa. Oke. Kemudian di sini kita kan kita mau set user ya. Jadi kita set user ID. Oke. Kemudian karena kita mau buat function yang nanti kita pakai untuk, jadi kan nanti kan ketika kita ketik nih postnya apa, username-nya siapa, user ID-nya siapa, terus kita klik kan tombolnya. Nah, kita butuh function untuk ngejalanin si mutation ini. Kan ketika nanti tombol add-nya diklik, kita perlu ngejalanin function untuk insert kan ke database-nya. Nah, di sini kita pakai si use mutation ini. Gimana caranya? Di sini kita bisa aja bikin variabel create post. Kemudian di create post ini kita bisa kasih data, loading, error. Nah, ini apa? Oke, mungkin agak bingung. Ini tuh merupakan hasil
return dari si ini nih, use mutation ini nih. Oke, yang dimana kalau kalian lihat di sini si use mutation ini akan nge-return beberapa ini ya, array, yang dimana yang pertama ini create post. Oke, yang kedua data-datanya kayak data, loading, error. Oke, ketika kita melakukan si mutation ini. Nah, dalam parameter use mutation ini kita bisa passing yang tadi ya, create post mutation, query mutation kita. Kemudian di sini ada argumen lagi. Oke. Nah, di argumen sini kalau kalian lihat di sini ada client, pasti kita passing. Kemudian di sini kita mau passing si variable. Di variable ini kita bisa passing content dan user ID-nya. Oke. Oke. Jangan lupa kurung kerawang. Oke, yep, like that. Alright. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung aja nih buat satu lagi, kan karena ini udah ada nih create post. Nah, di sini kita bisa buat ya handle submit untuk kita nanti ngehandle untuk prevent default. Ketika kita ngeklik tombol submit secara default, kita nggak mau dia kayak ke refresh gitu. Oke. Jadi kita bisa prevent default dan kita bisa langsung ngelakuin si create post ini ya, ini function sebenarnya. Oke. Function sih create post. Jadi ketika kita klik handle submit, ketika kita klik button submit, dia akan ngejalanin handle submit ini, yang dimana dia akan ngeran si create post ini. Oke, kalau kayak gitu udah mantap ya harusnya ya. Nah, di sini kita nggak perlu kayak variable skip, karena baik lagi mutation ini nggak secara langsung dia ke jalan gitu. Oke. Karena kita ada function si create post ini ya. Kenapa saya sebutnya function dan sebagainya, ini intinya untuk membantu pemahaman bagi kalian yang sedang belajar juga. Jadi memang agak ribet kalau misalnya ini tipe datanya kayak gimana sih, cuman intinya kayak gitu ya, untuk for the sake of the video. Oke, kemudian di sini kita mau return. Nah, ketika kita mau return, baik lagi kita mau return apa? Front end ya. Kita pakai front end-nya framework front end. Gini cara. Nah, di sini kita akan buat ya semacam UI-nya lah untuk kita create post lah ya. Oke, di sini kita skip aja ya, kita buat cepet. Nah, ini udah saya edit lagi. Jadi intinya di sini ada front end kita, sebuah form. Ketika kita submit, dia ngejalanin function handle submit, yang dimana dia akan ngejalanin si create post ini ya, yang dimana dia akan ngelakuin si use mutation ya ke GraphQL kita. Kemudian di sini kita jalanin aja ya langsung ya, intinya seperti itu. Nah, di sini intinya ketika kita berhasil atau gagal atau error pasti ada kita tampilin lah intinya. Oke, kita bisa langsung aja ke localhost kita. Nah, baik lagi di sini kita kan perlu tahu nih, kita punya si king itu punya ID berapa ya? ID-nya 4 ya di sini ya, king ya. Oke. Nah, karena ID di sini 4, ya udah kita bisa langsung aja di sini kita ID-nya 4, kontennya misalnya tadi apa ya? Kita akan mention channel programmer zaman now. Oke, post created programmer zaman now. Oke, berarti kalau kita baik lagi ke ini ya, awal ketika kita klik king tuh udah ada ya. Jadi ini postnya si king nih, programmer zaman now. Tapi kalau Michael learns to code, dia postnya masih 3 gitu. Intinya gitu ya. Nah, semoga ini tercover video ini untuk ya implementasi sederhana di front end ya. Gimana cara kita ngehandle si GraphQL di client gitu. Nah, kenapa saya bilang GraphQL ini? Karena di video sebelumnya saya menjelaskan nih GraphQL ini apa dan kelebihan kelemahan, dan juga gimana cara implementasi di klien. Cuman karena kelamaan saya buat video terpisah. Gitu deh. Oke, semoga video ini menjawab dan terima kasih.